Wah, Kayla mau ikut dengarkan khotbah di bukit. Pasti seru dengarkan khotbah yang pembicaranya adalah firman itu sendiri. Maksudnya apa toh, Kayla? Yesus kan firman yang jadi manusia. Maka dari itu, ajaran dalam khotbah di bukit berlawanan dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Oh, begitu ya, Pak. Kita harus latihan dekat dengan firman-Nya supaya tahu bedanya. Mana suara Tuhan lewat hamba-Nya yang sejati, mana suara dunia yang pura-pura mencomot ayat Alkitab. Mari Sobat PDKA. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Kak Fuad dalam acara kesayangan kita, BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Ada yang ingat gak sekarang sudah hari apa? Iya, hari ke-45. Kerasa ya, sudah hari ke-45 kita berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, sebelum memulai petualangan kita pada hari ini, Kak Fuad mau tanya, siapa di antara adik-adik semua yang hari ini lagi bahagia? Tunjuk tangan. Kok ada yang gak tunjuk tangan? Kenapa kamu sedih? Yuk, sebelum mulai, kita doa dulu ya, supaya kita semua sukacita dan berbahagia sebelum memulai petualangan kita pada hari ini. Yuk, ambil sikap doa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan, kami boleh belajar lagi firman-Mu yang bisa mengubah hati kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk hari ini kami bisa belajar untuk menjadi garam dan juga terang dunia. Dan juga hari ini Kau pertemukan kami dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai BDKA hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, tuh. Nah, sebelum kita mulai lagi nih, Kak Fuad mau tanya. Adik-adik, ada yang suka makan nggak? Siapa yang suka makan? Tuh kan, kamu suka makan kan? Pernah nggak kamu kalau makan, terus makanannya kurang enak? Pernah ya? Iya, Kak Fuad juga pernah. Tahu nggak kenapa? Karena biasanya kalau kurang enak itu kurang garam loh. Iya. Nah, sekarang hari ini kita belajar jangan lupa bahagia dan jadilah garam serta terang dunia. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 16. Kak Fuad nggak bacakan ya, nanti biar adik-adik semua bisa baca sendiri di rumah. Kak Fuad yakin adik-adik semua setiap hari pasti saat teduh kan? Luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak saat Yohanes Pembaptis telah mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat? Tuhan Yesus menggunakan kata-kata yang sama ketika memberitakan tentang kerajaan itu kepada orang-orang Galilea. Kerajaan surga akan segera datang dan diikuti dengan pencurahan Roh Kudus. Tetapi kehidupan dalam kerajaan itu sudah dapat diketahui karena merupakan kehidupan iman kepada anugerah Allah. Iman yang Allah berikan kepada manusia yang melalui Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pemerintahan di dalam kerajaan Allah dipenuhi dengan anugerah. Setiap warga kerajaan harus percaya kepada anugerah Allah dan hidup oleh anugerah itu. Inilah yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada orang banyak dan menjadi alasan mengapa Ia berbicara begitu banyak tentang kerajaan Allah. Oke, Kak Fuad mau cerita nih. Suatu hari, orang banyak berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin berbicara kepada mereka, maka Ia naik ke atas bukit. Setelah duduk, Ia memanggil murid-muridnya untuk mendekat. Mereka harus mendengarkan berita tentang kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, karena nanti mereka harus mewartakan kepada semua orang. Orang banyak berada di bagian bukit yang lebih rendah sehingga mereka dapat melihat dan mendengarkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mulai berbicara tentang kerajaan surga, Ia ingin lebih dulu memberitahukan siapakah yang menjadi warga dari kerajaan itu. Seperti kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan surga mempunyai warganya sendiri loh. Pemerintahan kerajaan surga dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Anugerah Allah yang mengampuni dosa manusia. Warga kerajaan itu adalah orang-orang yang dengan iman berserah kepada anugerah Allah. Orang-orang yang tidak bersandar
pada hikmat atau kebaikannya sendiri, tetapi sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah, menerima anugerah itu dan tidak mencari-cari alasan untuk tidak mempercayainya. Orang-orang yang hidup bergantung kepada anugerah Allah menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Bapa di surga yang mirip dengan Bapa. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak jika warga kerajaan Allah juga menyatakan gambar Bapa? Mereka yang mengetahui Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Maka selanjutnya mereka juga memberikan kasih karunia itu kepada sesama manusia. Demikianlah mereka lebih dan lebih lagi berbahagia dalam kasih karunia Allah. Dulu terdapat permusuhan antara kita dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah berdamai dengan kita dengan memberikan Kristus untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Karena orang percaya ingin menjadi anak-anak Bapa, maka mereka juga membawa damai. Mereka tidak menuntut hak-hak mereka. Gerakan hati yang mendorong warga kerajaan Allah dari gerakan hati orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang memusuhi anugerah Allah juga memusuhi orang-orang yang hidup oleh orang-orang yang tidak percaya. Hal ini tidak perlu mengejutkan orang percaya karena di masa lalu para nabi menyaksikan tentang anugerah Allah juga dianiaya. Ketidakpercayaan selalu dengan aktif menentang iman kepada Allah. Betapapun besar kebencian dan aniaya yang dilancarkan kepada mereka, warga kerajaan Allah tetap menjadi kunci dari pemeliharaan dunia ini. Karena bila mereka tidak lagi berada di dunia, Roh Kudus juga tidak lagi berada di dunia, dan anugerah Allah juga tidak lagi hadir di dunia ini. Karena itu, orang-orang percaya dan keturunan mereka harus memegang teguh apa yang telah mereka terima dari Tuhan. Bila tidak, mereka tidak lagi berfungsi di dunia ini. Mereka tidak boleh menyembunyikan Injil Kerajaan Allah. Mereka harus memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia, sehingga orang-orang lain dapat mengenal dan memuliakan Bapa di surga. Nah, adik-adik semua mau nggak menjadi garam serta terang dunia? Mau? Keren. Nah, adik-adik tetap harus ingat ya, jika menjadi garam dan terang dunia, kita harus minta tuntunan Roh Kudus loh. Nah, kalau gitu, yuk kita berdoa lagi yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar tentang menjadi warga negara surga dan belajar untuk menjadi garam serta terang dunia. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa memberikan dampak menjadi garam dan terang dunia di lingkungan kami, di keluarga kami, di sekolah kami, di tempat bermain, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup BDK hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memang, firman menolong kita memancarkan kemuliaan-Nya. Bagaimana caranya? Ya, dengan menjalankan fungsi masing-masing. Sesuai yang Tuhan tetapkan ya Pak. Air terjun, gunung, laut, dan manusia, semuanya harus memancarkan kemuliaan-Nya. Dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga teman, saudara, orang tua, atau guru kita bisa mengenal dan memuliakan Bapa di surga. Silahkan lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 48. Serta share link YouTube-nya ya.